yaitu sosialisasi 3 dosa besar pendidikan. Sebenarnya di sini mungkin perkenalannya di sini Kakak atas nama Saufiatul Aini sebagai Ketua Kampus Mengajar Angkatan 7 di SMPN 21 Mataram, dan di sini ada Galuh April Syahratin sebagai bendahara. Kemudian di sini ada Baik Nike Sakila sebagai PDD dokumentasi. Kemudian di sini ada Nabila sebagai sekretaris. Next, mungkin langsung saja. Bisa disiapkan anunya ya, bukunya dan pulpennya. Untuk yang pertama di sini akan disampaikan oleh Kak April, yaitu materi terkait dengan kekerasan seksual. Bisa kalian ya, nanti catat hal-hal yang penting yang akan kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan apa itu kekerasan seksual. Kalian tahu nggak kekerasan seksual itu apa? Ya, kekerasan seksual merupakan bentuk penyerangan atau ancaman terhadap tubuh dan seksualitas yang terkait dengan adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Menurut Komnas HAM, perempuan setiap tahunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan mayoritas terjadi dalam ranah privat atau personal. Ada resiko relasi kuasa, misalnya rumah tangga, keluarga, rumah tangga, dan hubungan berpacaran. Kalian sering dengar berita kan? Di berita itu sering terjadi ada berita kekerasan seksual, entah itu dalam berpacaran, rumah tangga, atau keluarga. Sering kan? Terus lingkungan kerja, masyarakat, tetangga, dan lembaga pendidikan sekolah. Di sini ada yang pernah keluarganya atau kalian sendiri yang pernah mengalami kekerasan seksual? Alhamdulillah saya tidak. Kalian tahu nggak apa aja jenis kekerasan seksual itu apa saja? Di sini tuh ada 4 ya. Yang pertama itu ada menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Kalian aja menyampaikan ujaran yang contoh melecehkan gitu, melecehkan ujaran yang melecehkan, anggap tentang fisik mereka atau apa, itu termasuk juga kekerasan seksual. Jadi hati-hati dengan mulut kalian untuk menyampaikan apapun yang kalian ucapkan. Yang kedua itu ada memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan. Ada kan di yang lagi viral tuh kayak orang yang tiba-tiba suka memperlihatkan kelamin mereka, itu termasuk kekerasan seksual. Yang ketiga itu ada menyampaikan rayuan, lelucon atau situan yang bernuansa seksual pada korban. Yang keempat, menatap korban dengan nuansa seksual atau nuansa kayak berbeda gitu tatapannya. Kenapa? Yang selanjutnya itu ada dampak pada korban. Dampak pada korban itu ada dampak fisik, dampak perilaku, dan dampak emosional. Dampak fisik itu kalian tahu nggak dia korban itu seperti apa? Apa? Dampak fisiknya terhadap korban itu seperti apa? Ya, trauma. Terus yang pertama itu tadi trauma, nafsu makannya menurun, yang mual, nyeri dada, dan insomnia. Ya, karena trauma itu maka terjadilah insomnia. Insomnia itu kurang tidur. Kalau dampak perilaku itu kalian tahu tidak? Dampak perilaku pada korban itu seperti apa? Sering bersedih. Yang ya sering bersedih,
seperti yang dikatakan Bu Sofi, dan menghindari kerumunan, ceroboh, menyangkal, menarik diri gitu loh dari kerumunan. Kalau yang dampak emosi, tahu nggak? Dampak emosi itu seperti apa pada pelaku korban seksual itu seperti apa? Emosinya gimana? Ada yang tahu? Mungkin keterangannya ke yang lain? Ya contohnya itu seperti pemikirannya kosong, cemas, moodnya negatif, terus sukanya marah, takut, tidak merasa bahagia. Yang selanjutnya itu ada hukuman bagi pelaku. Pelaku dari kekerasan seksual ini tidak itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tindak pidana kekerasan seksual. Yang selanjutnya itu ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Yang ketiga, Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 17 Tahun 2022 tentang pedoman penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Yang keempat itu ada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi pelecehan seksual itu bukan terjadi di masyarakat, bukan di sekolah, bisa terjadi di perguruan tinggi pun bisa terjadi, di keluarga pun bisa terjadi pelecehan seksual tersebut. Selanjutnya yang disampaikan bullying yang akan disampaikan oleh Jangan lupa dicatat ya. Dicatat poin-poinnya aja. Coba sebelum masuk ke materi bullying, Bu Guru mau minta kalian semua berdiri sebentar. Berdiri bentar. Semua. semuanya berdiri. Ayo semua berdiri. Semua berdiri. Berdiri. Bu Guru sebut namanya satu-satunya. Biar kalian nggak angkatnya mungkin kaku tuh, duduk terus. Nah, sudah. Kalau itu duduk kali. Berdiri. Duduk. Oke, bullying ini tertuju ini pada, jadi kalian itu termasuk bukan orang-orang yang berpotensi sebagai pembuli ya, tapi orang-orang yang berpotensi mencegah pembulian. Jadi pembulian itu bisa dimaknai perilaku agresif. Ini perilaku agresif itu kayak kalian tiba-tiba gitu, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba datang, weh kamu pendek, begitu. Dan itu bisa dilakukan oleh satu orang, atau besoknya dia datang lagi, weh kenapa rambutmu warna kayak gitu, dihina lah pokoknya. Awalnya mungkin bercanda, mungkin bercanda dan dia kekainan dan dia bercanda. Besok-besoknya dia lakuin lagi, dia bilang, kok kamu masih pendek sih? Kan sakit hati mungkin awalnya, dan mungkin sendiri awalnya dari Ali, tapi ketahuan teman-temannya. Besoknya datang teman-teman yang lain bilang kekainan, wih ya kekainan kamu pendek banget, misalnya nih, atau kita pakai contoh lain, misalnya Bu Guru misalnya dihina atau gimana. Awalnya mungkin bercanda dan cuma satu orang yang lakuinnya, besoknya datang orang lain, dan itu terus terjadi berulang kali, bukan sekali, 2 kali. Itu disebut oleh bullying. Kalau misalnya sekali, 2 kali mungkin masih kita toleransi ya, memang dia gila anak ini gitu ya. Tapi kalau misalnya terus terzolimi dan itu doain ke dia. Jadi bullying itu awalnya memang dia sendiri, besok-besoknya dia bertim dia
karena dia berulang kali berulang. Ya udah bully deh itu. Terus lanjut. Nah, bullying itu ada biasanya yang paling sering terjadi di Indonesia. Siapa yang bisa sebutin? Apa? Contoh-contoh bully yang kalian lakukan. Biasanya nih, siapa yang suka disumpah sama temannya? Kakak saya setuju. Siapa yang sering dihina? Misalnya dibilang, saya besok dibilang sama temannya, dia cuma bercanda. Mana bapakmu? Misalnya dia begitu. Itu termasuk gak bully? Sekali, enggak dia sakit. Ya, enggak apa-apa, bapak saya udah mati. Misalnya, meninggal. Besok-besoknya, mana bapakmu? Mana bapak? Sakit hati. Jadi bullying yang sering terjadi di Indonesia ini, netizen nih, itu pelecehan verbal. Ini juga sering nih terjadi nih, yang suka nonton TikTok, ada orang terus percaya diri lagi ngedance, kayak kamu cantik aja ngedance. Dibilang gitu ke orangnya. Itu ketikan kalian tuh mungkin sederhana tapi bikin orang sakit hati. Dan itu bisa netizen tuh berkelompok ya. Mungkin awalnya cuma satu orang, misalnya Safana aja. Besok Safana datang ke sekolah. Desti, iya ada yang begini Desti. Dikasih tahu lah, di kemana linknya kirim begini misalnya ya. Ibu guru bully kamu gak sih? Lanjut. Nah yang kedua itu, jangan dulu. Yang kedua itu apa? Setelah pelecehan verbal, itu pelecehan sosial. Di sini siapa yang kok temennya, misalnya dia kelahi nih satu orang, misalnya Bu Guru kelahi sama Bu Nabila, besoknya Bu Sophie sama Bu April jauhin Bu Guru. Itu termasuk itu. Kamu masih dengan sama saya, tapi dia bawa teman-temannya. Misalnya siapa? Misalnya ini kelas 7A sama kelas 7B kelahi, besoknya datang, itu bullying itu. Misalnya kelas 7A sama kelas 7B kelahi, besoknya datang kelas 9, ikut-ikutan dia misalnya dia kelas 9 punya banyak adik di kelas 7B. Dia dibantu kelas 7B dijauhin kelas 7A misalnya. Terus ini yang paling sering kejadian di Indonesia ini, dia jauhin teman-temannya. Alasannya nggak jelas, mungkin karena alasannya satu pihak yang jauhin, tapi teman-teman yang lain ikut dijauhin. Nah itu termasuk pembulian itu. Dan itu bisa jadi itu parah banget jauh saya kayak gitu tuh. Nggak mau dia kerja kelompok sama teman-temannya. Nggak mau dia sama kamu. Misalnya ini ada temennya nih, maaf ya, dia kekurangan dalam hal ekonomi misalnya. Kalau saya kerja kelompok sama kamu nggak mau nyubulan. Dia bilang begitu ke temannya. Padahal kan kita itu harus dengerin Bu Guru dulu. Kita itu harus percaya sama teman kita itu. Namanya kerja kelompok bukan kerja individu. Nah ini banyak nih yang punya cerita nih kayaknya nih. Ada yang mau cerita? Siapa? Nanti Bu Guru banget. Nah yang next berikutnya itu ada intimidasi fisik. Kayak tadi ya, tiba-tiba datang bilang pendek, tiba-tiba datang bilang kurus, tiba-tiba datang bilang apalah pokoknya. Nah, tiba-tiba datang bilang, kok kamu tinggi banget sih untuk kelas 7A, untuk kelas 7, terusnya kamu kelas 9, kok kamu tua banget sih, mukamu boros, saya begitu ya. Misalnya bukan ada yang ngajar kalian timur-timur semua. Aneh, itu ada cyberbullying. Mungkin ada yang masih kayak udah aneh ya. Cyberbullying itu gimana? Misalnya, Tamsil tahu cyberbullying? Tahu? Yang pakai apa? Pakai sosmed. Contohnya sebutin satu Bu Guru 5. Sosmed yang sering dipakai sama anak sekarang. Anak FB nih ada nih. Ada IG, anak selebgram ini sudah. TikTok juga. TikTok itu. Nah TikTok tuh benar-benar tempat cyberbullying ya kayaknya itu. Oke, next. Nah jenis
jenis dan contohnya itu ada banyak ya. Pertama tuh ada kontak fisik langsung. Nah dia coba deh. Di kontak fisik langsung ini ya, tiba-tiba datang, wih, wah, itu parah itu dia dorong temennya, dia jambak. Ada juga ini misalnya dikunciin bu guru di ruangan kemarin sama siapa? Mengunci seseorang dalam ruangan. Nah, next, itu kontak verbal langsung. Itu contohnya tuh, nah kayak tadi tuh verbal dari mulut, darimu, mulut ke mulut, diajak temennya, terus intimidasi kayak misalnya, awas kalau masuk sekolah besok saya cagur kamu. Nggak mau udah sekolah temennya terus gara-gara dia coba. Terus dipermaluin temennya. Tiba-tiba ada temennya lagi lewat di tengah lapangan dibilang, wih kamu teriakin, ya Allah langsung teriak, siapa itu masih kenal. Oke, next. Berikutnya adalah perilaku dan verbal langsung. Adik kan sudah ada verbal, sekarang perilaku dan verbal tuh melihat dengan sinis. Temennya lagi lewat gitu. Tiba-tiba dia kayak, apa orang ini mau dicolok matanya gitu kan. Terus kayak temennya lagi lewat ya, kayak gitu temennya tiba-tiba begitu kan. Dia nggak verbal tapi kayak kalau ada kayak gitu sudah gitu ya di matanya sudah aja. Berikutnya itu ada perilaku non verbal tidak langsung ya. Misalnya nih, guru sahabatan sama Rahma, tiba-tiba datang dah orang nih, weh tahu Rahma, Bu Ika tuh begini. Biasanya Rahma nggak mau teman sama Bu guru saya nggak mau teman sama Bu guru begini. Wah, itu temannya siapa yang ganti telah termasuk itu, bisa Bu guru laporin itu, mencemarkan nama baik. Berikutnya ada cyberbullying. Nah, cyberbullying kata tadi ya, cyberbullying itu tuh benar-benar marak banget. Cyberbullying dan jejak digital tuh anak-anak, jejak digital tuh bakal selalu kerekam. Mungkin sekarang kalian nggak ngerasain, tapi besok waktu kalian dewasa, rekam jejak kalian itu bisa dilihat. Gimana caranya? Ada HRD misalnya kalau kalian kerja di perusahaan, Bu saya mau jadi astronot. Besoknya dilihat sama HRD itu dia, dia pernah nyumpak di TikTok orang ini. Wah, nggak jadi deh terima gara-gara itu. Jadi dia pakai TikTok, sosmed, IG nih. Dia nggak berani misalnya sama temannya, bisa nggak berani dah hina dia di kehidupan nyata. Saya datang dah ke akun IG-nya pakai akun palsu. Dihina ada temannya di IG itu, gue tahu udah pernah bully saya dulu, padahal itu kebohongan. Tapi dia bilang begitu, bugur panco kalian pakainya. Tapi itu dia cuma bercanda awalnya. Catat ya, nanti kalian harus ke kelas masing-masing. Kalian delegasi di sini. Makanya kalau nanti deh ya. Sekarang dampak bagi korban tuh apa sih dampaknya bagi korban? Hinaan awal yang bercanda. Hinaan awal yang bercanda itu bisa membuat korban tuh jadi insecure. Bisa dibilang, wih kamu banyak banget jerawatmu misalnya. Itu awalnya sekali, 2 kali, besoknya bergrup dia datang, besok berkali-kali. Setiap hari mungkin. Awalnya dia mungkin kayak pakai masker aja. Besok nunduk dia nggak percaya diri. Dan itu bakal ke bawah sampai dia dewasa. Berikutnya itu depresi. Allah, mikir aja dia. Bisa dibilang dia bodoh ya kamu ya bodoh. Depresi namanya gara-gara itu. Berikutnya itu ada nilai akademiknya turun gara-gara dia insecure. Itu aja dia pikirin. Saya nggak bisa belajar gara-gara itu terus dipikirin. Mau belajar baru baca, saya cinta kamu. Langsung keingetan dia dihina sama temannya misalnya. Ya. Terus berikutnya itu ada sampai paling parah itu bunuh diri. Paling parah itu. Dan faktanya ya, siapa yang tahu Korea Selatan? Itu tingkat bunuh dirinya anak-anak itu tinggi banget karena faktor
bully, karena faktor bully dikit-dikit dibully, dikit-dikit dibully. Kalau misalnya lemah imannya ya udah dia gantung dirinya dari dulu. Tapi tenang aja ya, kalau misalnya kalian mengalami pembulian yang sampai mengganggu kehidupan kalian, nanti kamu presentasi tangkap. Bisa dilaporkan ya. Nah itu sudah ada Bu Guru ya, mungkin kalian capek mendengar suara Bu Guru mungkin dari tadi. Bisa dilaporkan tuh dari situ ada di hukum undang-undang, ada di hukum KUHP. Itu semua juga kalau misalnya kalian cari itu banyak nanti berlembar-lembar. Ya, laporin aja. Kalau misalnya kalian khawatir, laporin ke polisi, langsung laporin ke orang dewasa. Bu, saya udah dewasa, Bu. Ya, laporin dah kalau gitu. Bu, saya nggak mau lapor ke ibu saya, Bu. Nanti saya dimarah, nanti malah saya disuruh olahraga, saya nggak usah dihina pendek. Ya udah, laporin ke bu gurunya. Kalau misalnya nggak berani sama bu gurunya, laporin ke orang yang kalian kenal deket, yang kalian percaya, oke? Karena nggak semua orang itu bisa mengetahui kalian itu gimana. Mungkin kalau misalnya kalian lapor ke teman kalian, bisa cerita ke teman kalian, curhat, lupain deh itu masa lalu. Jangan salah, masa lalu itu yang bangun kalian. Mungkin sekarang kalian masih awal tuh dibangun terus sama masa lalu, nggak bisa kalian lupain masa lalu itu. Jadi kalian harus mungkin kasar terdengar, tapi orang yang jahat tuh harus ada karmanya, ya. Jadi laporin, kalau misalnya kalian nggak bisa selesai sendiri, kalian harus laporin. Oke, berikutnya itu bakal disampaikan sama Bu Nabila. Terima kasih. Oke, selanjutnya intoleransi. Intoleransi adalah pandangan atau sikap yang mengabaikan nilai-nilai toleransi, yaitu rasa empati kepada kelompok atau golongan atau latar belakang kelompok atau kelompok yang memiliki golongan atau latar belakang yang berbeda. Jadi intoleransi adalah ketiadaan pelang rasa, tidak adanya rasa penerimaan terhadap suatu status yang disandang oleh orang lain, dan dilatar belakangi oleh prasangka atau prejudice. Jadi garis besarnya ini kalian tuh tidak punya intoleransi, kalian tuh tidak punya empati gitu. Kalian tahu dah, empati itu termasuk dalam kecerdasan emosi yang paling tinggi. Jadi kalau kalian udah punya rasa empati, berarti otak kalian tuh sudah berkembang dengan baik. Dan prasangka atau prejudice itu adalah kalian memandang suatu itu dengan buruk tanpa adanya pengetahuan yang mendalam terhadap suatu itu. Selanjutnya, bentuk intoleransi. Yang pertama, intoleransi beragama. Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok, misalnya masyarakat, kelompok agama atau kelompok non-agama, secara spesifik menolak untuk mentoleransi praktik-praktik para penganut atau percayaan yang berlandaskan agama. Bentuk toleransi beragama itu kalian bisa menghargai keberadaan agama-agama lain, mengizinkan mereka membangun tempat suci agama mereka, menghargai mereka. Jangan ngejek-ngejek. Kemarin ibu lihat di kursi itu ada yang ngejek Tuhan agama lain.